Bapak-bapak, ibu, di sini Pak Ustaz, tamu-tamu kami berjumpa ini kelompok pengajian berjumpa ini kami mohon maaf. Kami hadir cari sambutan kami, tempat kami kurang layak, kami mohon maaf. Inilah kabar ini untuk semua upay, jadi kurang lebih kami Pak Ustaz minta maaf. Di sini sekali lagi pada bapak-bapak, ibu, kami selaku pemerintahan musuh ini sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini. Apalagi kalian sampai ke paksa. Jangan lagi ini juga kegiatan-kegiatan kalau bisa merah segala macam itu memiliki politik baca dengan beberapa saja. Jadi saya dari paksa, alhamdulillah ini kepada guru ngaji musuh ini tolong ya. Sagi ini di dekaku pantuni panjang, pantani pendek baik. Karena lah jaga kalau selawatan tadi lah nyagu nunggu ustad. Kemumu pinggir raya satu bertemu dindak balik. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Morogolumpai beserta jajarannya, Pak Kados, Pak RT, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengajian BKMT Nurul Kolbu, Cahaya Hati arti Nurul. Cahaya Hati Ibu apal. Oh, Herlina, namanya rumah. Ibu-ibu sekalian, tanpa terkecuali yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir di tengah-tengah masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada hari ini akan menambah ilmu pengetahuan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena dainya, bukan karena bungok, bukan karena kogos, bukan, tidak ada nilai itu, nilai kehidupan di dunia ini tidak ada terkecuali apa yang telah yang dibacakan oleh qori kita tadi, inna akramakum indallahi sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakinlah kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan kedamaian hidup, kita akan menemukan ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, apa yang kita cita-citakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Selamat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkah perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih pada hari ini. Aku tidak nyangka aku singgah ke Mergelumpai ini lagi ya. Ini tadi di negara tetangga, yaitu Talang Tinggi. Inilah di sini saya tidak menyangka dan saya senang dan bahagia Pak Kades. Baca silaturahmi di sini, baca kita saling ingat di sini. Aku sangat senang nih karena banyak ibu-ibu hadirin sekalian baik lagi
Adeng-adeng termasuk kanci-kanciku lah jadi ustad mian, bukan lo aku nih. Banyak dia dindak undangan ke jauh, apalagi ke pokok nih talang-talang itu. Ada nih nyampaikan ke ustad, katanya colong isi dikit ceramah kami nih, mana pada kami nih kata pelusuk. Jika ngapa kami ngundang ustad lain, mana katanya. Dia minta nak tebal benar ampluk katanya. Mana kami dia katanya. Kas kami dikit. Jika udah memaitong kalaku, aku juga bawa dide aku merlu ke amplop tuh. Dide ni anak apalagi nak tebal aku ya perlu isinya jika. Buka pekina bae. Maksud aku buka pekina bae jika bawa. Nak nyawer pergi, jangan nyawer nggak pengantin saja. Nah lo ragam tulah memang baik itulah bu, suasana fenomena main lagi. Zaman kalau ngisi-ngisi ceramah ke dusun-dusun kan itu agak kurang. Apa? Karena memang bayi lagi karena lah terlalu modern. Saat diancak ke HP, ndok pelusuk benar katanya tu. Di dia mah junior ibung-ibung sini katanya. Di dia kan. Jadi banyak. Nah, saya doakan mudah-mudahan itu semuanya walaupun dalam keadaan manapun dan aku minta doa pulang ibu-ibu mudah-mudahan aku diberikan kesehatan dan kesehatan senantiasa panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya sehingga kita dapat berdakwah, dapat saling nasihat dan menasihati sehingga akhir hayat kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini aku kapat ibu bapak-bapak ini dikit karena kita tuh dikit tadi kan. Jadi paling ganteng kita keempat tuh. Main lagi. Dia tahu banyak lah ini masalah Pak Kades. Paling ganteng jadi kami nih, Bu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada beberapa minggu yang lalu saya sampaikan setiap mengaji ini tidak lain adalah cuma dua yang kita lakukan. Yang pertama peningkatan kita iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia lain kita selalu rindu ingin meniru nurai ya bahasa kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana aku sampaikan itu karena puncak daripada amal ibadah itu dia berdalil akhlak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai ku sampaikan di sana malu nian kita kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankah kita nak niru dalam kehidupan sehari-hari akhlak kita berselawat baik dek pernah laku kecaka bersahadat sekali waktu belaki itulah, bersahadat sekali waktu berbini itulah. Banyak ini terjadi main lagi. Banyak. Nah maka oleh sebab itu jangan sampai terjadi ngai diri kita awak latu empai tertinggal sahadat. Bingung kita kan. Maka oleh sebab itu kembalikan kita semuanya untuk menuju kepada cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasul itu adalah manusia yang paling sempurna, tidak ada ini lagi. Satu-satunya manusia yang paling sempurna itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak contoh kamu nak contoh kira-kira kiai-kiai yang lain masih ada kekurangannya. Akan tetapi itulah manusia, karena ulama itu adalah pewaris daripada para nabi, maka para ulama itu menyampaikan, di ilo kamu ambil, nek karo jangan diambil. Nah itulah. Jadi contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itulah kusampaikan cinta dia ngai kita dunia sampai akhirat. Dia tahu bu kita nak contoh selain daripada Rasulullah pasti ada kekurangan. Udem itu dia tahu kita nak mencintai selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara mutlak, secara hakiki. Karena dia sampai pada tujuan akhir dalam kehidupan kita. Deka sanggup. Deka sanggup. Rita Sugiarto saja, keruan kamu Rita Sugiarto. Keruan bah. Kelawai ikut itu. Lain dong, lain pul bapang. Dek sebapang. Ada sendong lain bapak. Kina elah Rita Sugiarto tuh, bu, dia ingin mencari pacar dunia akhirat. Lakruan dia kamu kabar? Makanya dia sampai saat ini masih kina janda. Karena nak mencari pacar dunia akhirat. Kina lagunya. Apalah kok pacarnya nyanyi? Hari ini
Gitu kan? Aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih? Itu kan? Itu kan? Dunia akhirat cereng, kata kan? Kalau ada cari satu untukku, itu apa kades? Kalau ada kabarkan segera. Dia nggak usah gini. Karena yang bisa cinta dunia akhirat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu nek lain, maka dia sampai segini kabarnya masih jangan itulah. Di Indonesia ya dia kapat ya. Asal-lagi ngaku penonton berarti ibu-ibu apa kades. Jadi buktinya lo mana Ustaz? Aku nanya ke kamu, siapa yang ada lakinya di sini? Siapa yang ada lakinya di sini? Hah? Jawab Pak Kade, jawabnya jujur, ha? Segempok aja kamu kompok. Hah? Ibu-ibu ini cinta dan sayang kepada suamimu sampai kapan? Sampai Sekali lagi kurang kompak. Ibu-ibu ini cinta dan sayang kepada suami sampai kapan? Sampai mati. Kalau dia lah mati, hah? Dunia akhirat tadi nganggau lagi katanya. Mungkin ibu-ibu nanya pula kan, jangan pula katanya kamu baik Pak Anutan nanya ke kami. Tanya ke pula kamu lanang tuh. Bapak-bapak tuh kata ibu-ibu lo mana cintanya ngai kami sampai istri ini, sayang ngai kami ngai bini ini lo mana? Aku lah mewakilinya sampai mati. Seragi baik sampai mati. Amolah mati. Banyak kulagannya. Sehingga ada yang bersumpah, dia akan ngambil sumpah karena berkati nonton sinetron ya. Ada yang mau bercerai, ada yang dia kerong ya Vanessa Angel ini tadi mati kan kabar kan? Mati dia kan. Ndo siano katanya mana sama kamu dulu mati. Ambil Quran tuh dongkan yang lakinya. Aku siano katanya tuh dongkan yang dia kan. Aku siano ama kamu mati katanya. Aku dide ke bini siani ge ngina anakku nih katanya. Itu katanya kan. Mana hanya sama kamu katanya. Woi kata lakinya, dide lagi kamu hidup lagi aku nanggang gau katanya. Apa kamu katanya rengis benar. Nah, itu. Artinya apa? Cinta selain daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dide ka abadi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu isan di dunia sampai akhirat dialah di dalam surga. Nantikan kita. Nantikah kita walaupun ada yang masuk neraka sampai kita selamat sampai ke surganya bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya selawatan itulah sebagai rasa cinta kita, sebagai rindu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau yang tadi selawat Jibril Sallallahu ala Muhammad ya Sallallahu alaihi wasallam. Terus Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Lalu mana niantat meladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kita meladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau karena kita ini jauh daripada kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembohong kita nak contoh langsung baginda Rasul. Pembohong yaitu para ulama yang ditanamkan kepada orang-orang tua terdahulu. Orang-orang tua terdahulu termasuk ndong-ndong kita karena mengalami inilah tua gala kan. Adalah tua gala ini termasuk aku 43 tahun lah tua. Kalau dulu masih kita pacak 80% meladani kehidupan orang-orang tua terdahulu. Ya. Jemaah-jemaah tua dulu Bu perlu kita teladani dan perlu kita ingat-ingatkan. Dibanding dengan Mbak Inagi ya, mendidik anak ini padahal fasilitas lah mudah gala. Mudah gala.
dilengkapi anak-anak kita, dilengkapi ya, dilengkapi tulisanannya, bukunya, pena, tas, duit jajan sehari bapak ngenjo 10.000, ndonge 3.000. Hanya sebulan sekali bapak nganya. Ndonge tiap pagi. Ha? Lah dimanjaka sampai dia kecil di kamar itu lengkap tu apa kekendaan dia sama betina. Ada Doraemon, ada Hello Kitty di kamar gambar. Ada lanang Spiderman dan lain sebagainya. Dilengkapi kali. Hanya ngapa anak-anak baik lagi suka benar nurut. Ha? Satu dibeli ke HP lah terjegu, dia keruan lagi gawe. Terjegu, ha? Dia kecil lah belulangan tangan main HP. Ama pada kami. Bukan di sini. Jema pada kami. Terjegulah belulangan tangan kan. Nah kalau jemaah-jemaah tua dulu memang karena kondisi dalam keadaan memang kemajuan hanya sebatas itulah. Tapi ilmu yang ditanamkan oleh orang tua dulu sangat berkah. Berkah nih yang ditanamkan jemaah-jemaah tua dulu bu. Beda ngagi-main lagi kan. Walaupun dia kurang ilmu pengetahuan jemaah dulu. Hanya jemaah tua dulu pakam walaupun anak banyak dia terus. Nah, kalau dulu zaman aku bu sekolah tuh apalagi zaman dia bu. Aku didengar capu zamanku dulu celana ni ngale-ngale, celana panda SD tu. Gisiko tu lah Pak Kades. Zaman aku dulu kan, baju mbak itulah pula. Ada namanya di depan cenila, apa namanya? Di depan sepatu. Zaman aku tahun 79 dulu. Masih aku nemukannya. Alat-alat pena ni mbak itulah pula jarang je mau berpena, saling pinjami. Buku gisiko, pensil gisiko pula. Nulis masih pakai grab, lah panda. Jika mak minta penghapus, aku dah kata mak. Ambil kannya, dia kan. Tahu apa? Jika mak mana berbulu-bulu ni. Oh, ini katanya inilah penghapus kita katanya kan. Dia kaget gumba. Kaget gumba tarik aku dah. Kamakan mbak itulah pula. Kamakan itu apa deng beradeng banyak bu. Kamakan deng beradeng banyak ni senginya telok gisiko tola dia kaya ngan nasi dingin dia nuka. Nyala dia. Itu jemaah kita dulu. Berangkat sekolah sampai telah celana tadi pesok ditampal benangel mak pula, benangel seragi dia kadang abang kadang putih. Senginya pantuninya sindir ngai kancing dek lah berduit juga tadi ya. Telah bojok bawa baka katanya celana pesok bekas cemata. Ndok aja kau nyindir aku jemaah tu aja kau. Nyindir aku. Hanya ibu-ibu sekalian, kita kerasukan topi yang ditanamkan oleh orang-orang tua dahulu melekat ngagi kita. Dia suka jemaah tua dulu mendidik kita walaupun kita dibiarkan baik. Karena jemaah tua dulu kan anak jarang dikit. Anak jarang. Kebila kamandi ini, aku teringat masa tutukan ini kataku. Di Batu Raja, aku kan jemaah Batu Raja bapang. Atau mandi katanya kan, berangkat, garlapan, kaya, tom, masuk robok kan, bapak ini nungguin, dia pucuk tonggol ni tadi, rekena, 1, 2, 3, 4, masih kata, dan ditunggu lagi, balik, mudah, dia suka, apalagi nek dia jadi tungguan ni bu, kalau kita karyayu. Kalau kita karya ini kan mangkemurah bebelanjakan, ingat-ingat maksud aku neladani jemaah tua dulu kalau sampai pada titik akhir daripada ceramah ini. Ingat-ingat, baju baru tu dibeli di pangkal bulan puasa itulah mangkemurah. Oi, bukan lo main lagi. Dia jadi tren lagi baju-baju baru tu. Ama dulu dek tekelap pagi tidur, senginya nak riayu benar. Bacanga saja ngai gerobok tadi kan. Ngai gerobok apa namanya buloh tadi. Kan rumah kita dulu banyak buloh, atap buloh, pangkol kan, dinding buloh, dasar tangga, rak piring, gulai. Pas sampailah nak riayu tu, senginya jam 5 itulah berangkat ke Lobot ceut taum katanya. Dia tahan kok dingin ditatai kang apa nak makai baju baru. Nak makai baju baru. Itulah jemaah-jemaah tua dulu. Tapi banyak jemaah-jemaah kita dulu berhasil asing jadi camat, asing dan lain sebagainya. Nah, tuan punya undersinya jemaah-jemaah tua dulu. Udem itu mendidik anak ini ibu-ibu hadirin sekalian saya sampaikan. Memang dulu dan mak ini lain
cara beda-beda dikit cara mengajarkan ilmu pengetahuan dalam agama. Agama ini setelah kita beriman maka kita diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid. Artinya iman itu percaya kepada Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib, di pangkal tuh. Jadi beriman itu percaya. Nah, untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita nak melaksanakannya itu nak kenal kudai sapenian Tuhan tuh. Kenal diri maka kenal Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabba. Siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Allah. Lo mana nyilala kita belajar dulu ini, belajar ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya. Nah, setelah kita pacak melaksanakannya, lo mana nih ancara ibadah itu, ilmunya lo mana? Karena kalau orang melaksanakan ibadah tanpa ilmu itu sama halnya galak salah perasaan dilanjut lagi pada ilmu pengetahuan yang selanjutnya yaitu belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu lah dirusak ngeri jemaah di luar Islam. Kan apa kabar belajar ilmu tasawuf tu kalau gila katanya. Tu apakah gilanya belajar akhlak? Dia kah gila belajar akhlak? Karena mereka mau merusak tatanan agama Islam. Kalau kita lah belajar ilmu tasawuf itu sampai kita pada temu titik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat lezat. Kalau kita lah mempelajari ilmu tasawuf sampai kepada keinginan yang ujung daripada kita tidak lain ada ingin menggapai mardotillah, keikhlasan kita dige kita ibadah tu nak dinilai, nak pahala dan lain sebagainya. Yang penting aku mengabdi karena sebesar apapun yang dilaksanakan dan sekecil apapun yang dilaksanakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berilmu nyalaku kiceka ibarat jeme kaku ngaji matah kabaya maka mudah ini. Tertinggal lah bahasa dusun ini. Amo di terti aku ke bahasa Inggris. Itu Pak Kades. Kak umpama kabeh ngaji mata, ibaratnya kita ni ada derian namanya derian dangkal. Derian mana Pak Kades? Derian dangkal tu? Derian? Besar lah hijab daripada isi. Satu dikemut sekali habis. Itu. Ibaratnya ini solat. Solat kita tu derian dangkal ibaratnya. Nah, kita tidak berusaha untuk mencari derian-derian lain itu. Nek cakal derian-derian lain itu. Derian tembaga, derian montong, derian apa lagi? Banyak, bantal. Kita tidak pernah berusaha nak lo mana nian aslinya, lo mana nian bentuk derian yang paling lemah tu. Paruan tidak, nanam tidak, sampai terakhir maling lagi tidak. Artinya dia yang berusaha kita tu kan. Jadi dia keruan lalu mana derian yang paling lemah tu. Mbak itulah puluh sembahyang tadi. Nah rupanya setelah diketahui kalau kita dipelajari nian dengan sepenuh maka kita sampai kepada titik nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak itulah puluh derian tadi Pak Kades. Oh artinya derian bantal nek lemah. Derian bantal. Itulah ibadah. Ya, sampai pada titik kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah-jemaah dulu ditanamkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah tanamkan ilmu tauhid kudai. Ilmu tauhid mengenal diri, mengenal Allah dengan dikenalkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kina ide nyanyi ngaso kan? Salatullah salamullah sambil ngayun anak ini alam toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Lemak dia. Tekelap dia anak ni tadi. Dia lo main lagi nyindir-nyindir laki sambil nyanyi. Main lagi Pak. Lain lagunya main lagi. Badak kami bukan jemaah di badaka kamu. Jemaah di badaka kami. Nah dia. Tidur. Nyegak-nyegak pula. Tidurlah. Kan betin ini kan galak nyebat-nyebat. Mau jemaah pada kami tu kok.
galak nyebat-nyebat. Tidurlah. Sendian nak sampai bapang. Nakal kali. Oh, bapangnya nyedar samping situ lah. Oh, nyebat gala katanya tini kan. Upaya dia berbantah pula malah nyanyi. Nah, dia goyang-goyang. Tuduhlah aku, nah, sepuas hatimu. Apabila perlu, bunuhlah aku. Ambil jeleng lagi. Mono kau, katanya. Nyindir aku gala, katanya kan. Udah berbantah tadi. Tapi dalam hati ada, ada dengar tukangnya aku bunuh ngangga wage, aku katanya dia masuk ke buang. Dia kata buang, aku bunuh dengar tu katanya. Lela maskal aku nih katanya kan. Itu kan. Kini lah jema-jema tu dulu nyanyi tahu tauhid, nyanyi tauhid. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Apa lagi? Hah? Nah, lo mana kalau tanya-tanya ngagana siapa dia katanya nama Nabi kita tu mak. Ngapa sangka dia lahir pada tahun gajah tu katanya ngapa dia tahun kambing bae. Melalui nyanyian-nyanyian itu bu ilmu tauhid mengenal Allah. Sambil apa namanya? 6 berarik sambil milih ata. Asing ngogan dan ini tata diturus lagi banyak. Asing dia dilulu ini sengaja lalu lapang masak saja katanya. Hanya sempat dia walaupun payah lumana bayang ngajarkan kepada anak-anaknya ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nanya ini ingokan tadi kan? Siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Nego mau panjang sambil nulis ya tadi nanya pula kan? Siapa namanya katanya ndonga mak? Kan? Siti Aminah ibunya. Karena anak banyak nih tadi kebagian nanya gini, nama bau siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Tinggal di mana katanya? Di Merpayang apa di Di Mergelumpai. Madinah tempat tinggalnya, kan? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Ya, mudah-mudahan selamat di jalan. Jadi sampai kemana tadi? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa ngangkatnya? Pak Camat apa Bupati katanya. Bertanya anak tadi. Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Lemah dia. Itulah nggak hafal kau. Jangan ngapal lagu dangdut saja, ngapal lagu-lagu dangdut saja. Nah jadi itulah jemaah-jemaah dulu nanamkan keimanan itu melalui lagu, dige nyanyi-nyanyian keposo iman, nyanyi-nyanyian jupe, nyanyi-nyanyian lain. Dia zaman dahulu ditanamkan yaitu salawat untuk mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian rahimakumullah, masuk kepada inti. Inilah kata cepat tuh mengicekkan tentang kehidupan akhirat ini. Kalau ngicekkan kehidupan tentang akhirat ini kata cepat tuh waktu lana jam 3. Lana jam 3. Kalau kita ceritakan tentang bandu, tentang pangkat dan lain sebagainya kata mudah bosan kita. Nah, masuk kepada inti. Inti pada hari ini dicatat boleh indahnya kehidupan kebersamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa indah kehidupan kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita sama-sama iman. Innamal mu'minuna ihwan. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Garis bawah itu. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara.
Artinya apa? Keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengikat tali persaudaraan itu dengan erat. Tali persaudaraan itu tidak hanya batas dunia ini saja, akan tetapi dia sampai kepada ke akhirat terus, merindukan dengan sama cita-cita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikatan keluarga, ikatan masyarakat, sampai seluas ikatan negara, kalau tidak diikat dengan tali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mudah pecah. Ikatan keluarga kata mudah pecah, Bu. Ikatan keluarga itu kalau diikat dengan ajaran lo jemaah kita dulu ngajar ke keimanan, betapa pentingnya bersaudara itu. Karena ikatan iman itu lebih hebat daripada ikatan darah. Ikatan darah ini kalau diikat dengan iman mudah benar pecah. Lebih elok jemaah lain daripada saudara. Terbukti di itu. Jadi ikatan darah akan kalah dengan ikatan iman. Nah, ini kubalik. Ikatan iman ini akan merangkul sadada gegalanya nih, baik keluarga dan masyarakat luas. Kalau ikatan keluarga tanpa diikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mudah saja, contoh saja kita berbuat banding. Satu berbuat banding, mbak itulah sengaja lah pecah belah lah dia sekatakan lagi. Ya. Apalagi di zaman baik ini banyak yang terjadi, Bu, karena jematuannya dia ilmu pengetahuan, makanya kamu bagilah warisan itu mumpung sehat. Mumpung banyak baik lagi lo terjadi pada kami itu, Pak Kades, ndungelom 40 lah berage lah nuan dewe-dewe. Sehingga nggak aku mana katanya Ustaz, oh kita ini ada aturan tadi itu agama. Diatur oleh agama, ada dia cara membagi waris ini di dengkuk kebun setikan tu katanya di tahan belagu deh. Oh, nek sawah panggeng belakang rumah tu nengkuk kan ada kabar nek luang lungkeng tu jadilah. Banyak dia terjadi mana gitu. Minjam duit mbak itu pulang keluarga dia diikat dengan iman, ai pala kaba aku di dena anak age. Mana katanya? Pala minjam beras 2 kilo kapamu pacak 5 kilo. Topo timbal tadi karena tidak diikat dengan keimanan tadi masih bisnis tu lah pokok rupanya. Takut benar kalau dia dibayar. Awak berduit. Sehingga dinju kan. Dinju ini tadi lantak kabarnya katanya jangan kabakatnya seminggu jadi lot ini. Lom seminggu lo pegangan kok nana dengar dengut nagih saja. Nagih